Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Jaga terus kesehatan kalian karena pandemi COVID saat ini masih belum hilang ya. Jadi masih terus menerapkan protokol kesehatan. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu memohon maaf karena hari ini kita mengawali pembelajaran melalui daring ya, karena Ibu nggak bisa datang ke kelas karena bersamaan dengan kesibukan Ibu yang lain, karena sehingga Ibu mengajarnya hari ini melewati Zoom. Mbak, untuk pertama kita akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang hadir Sela, Hadir, Bu. apakah hadir Sela? Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Fadila. Oke, Fadila. Fadila nggak hadir ya? Tidak, Bu. Hana? Hana? Hadir, Bu. Iza? Hadir, Bu. Cindy? Hadir, Bu. Risma? Elsa? Nggak hadir ya? Yang nggak hadir berapa orang? 3 orang. Nggih, Bu. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan mengenai pengertian elastisitas penawaran, jenis-jenis penawaran, faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran dan penawaran. Maka dengan ini diharapkan kalian mampu untuk mempelajari atau memahami mengenai ruang lingkup dari penawaran. Di sini ada yang tahu pengertian dari elastisitas penawaran. Sebelumnya materi ini sudah Ibu singgung ya pada pertemuan kemarin. Siapa yang tahu pengertian dari elastisitas penawaran? Yang tahu bisa raise hand ya. Apakah ada yang tahu? Mbak Sela? Ya, saya, Bu. Sebentar. Ya. Elastisitas penawaran dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Baik, benar ya jawabannya. Secara intinya atau secara simpelnya ya, pengertian elastisitas penawaran itu adalah perubahan tingkat penawaran atas barang atau jasa tersebut yang diakibatkan oleh perubahan harga barang atau jasa tersebut. Untuk mengukur besar kecilnya elastisitas penawaran dapat diukur dengan angka-angka yang disebut dengan koefisien elastisitas penawaran dengan lambang ES atau elasticity supply. Terjadinya elastisitas penawaran ini sangat tergantung kepada sejumlah faktor, yaitu ketersediaan barang, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut. Lalu yang terakhir adalah inovasi teknologi. Lalu sebagai contoh ya,
jika harga sebuah barang naik 10%, maka jumlah penawarannya juga naik 20%. Maka koefisien elastis penawarannya adalah 20% atau 10%. Koefisien elastis penawarannya dapat dirumuskan dengan delta Q dibagi delta P kali P dibagi Q, di mana delta Q ini perubahan jumlah barang yang ditawarkan, lalu delta P adalah perubahan harga barang awal, lalu yang P adalah harga awal barang, kalau yang Q adalah jumlah awal barang. Ada contoh soal di PPT. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Pada saat harga 10.000, jumlah sayuran yang ditawarkan ialah 100 buah. Namun ketika harganya turun menjadi 5.000, jumlah sayuran yang ditawarkan sebesar 50 buah. Berapakah tingkat elastis penawarannya? Di sini diketahui delta Q-nya adalah 100 buah dikurangi 50 buah, maka adalah 50 buah. Lalu delta P-nya diketahui 10.000 itu dibagi 5.000 sama dengan 5.000. Lalu yang P diketahui 10.000 dan yang Q adalah diketahui 100 buah. Apakah di sini ada yang tahu, ada yang bisa menjawabnya? Oke, akan Ibu beritahu ya caranya. Sini. Caranya yaitu 50 dibagi 5.000 dikali 10.000 dibagi 100. Diketahui jawabannya adalah 1 yang diketahui elastis penawarannya. Jadi, elastis penawaran sayuran ini ialah 1. Ini menunjukkan bahwa penawaran sayuran bersifat elastis uniter atau unitary elasticity, di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan tingkat perubahan harganya. Sampai sini, apakah kalian semua paham apa yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Alhamdulillah. Lalu kita akan lanjut ke jenis-jenis elastis penawaran. Maaf ya anak-anak, terputus sebentar. Di sini Ibu akan melanjutkan tentang jenis-jenis elastis penawarannya. Elastis penawaran itu terdiri dari 5 tadi, yaitu elastis penawaran sempurna, penawaran elastis, penawaran inelastis, penawaran elastisitas uniter, lalu yang terakhir adalah inelastisitas penawaran sempurna. Lalu elastis penawaran sempurna ini adalah yang yakni ketika koefisien elastis penawaran berjumlah tak terhingga. Lalu penawaran inelastisitas ketika nilai koefisien elastisitasnya berjumlah kurang dari 1. Lalu penawaran elastis yaitu di mana koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Lalu penawaran elastis uniter sendiri ketika nilai koefisien elastis penawaran berjumlah sama dengan 1. Lalu yang terakhir ada inelastis penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran sempurnanya berjumlah sama dengan 0. Sampai sini apakah kalian semua paham apa yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Oke. Ibu akan memberikan tugas ya, Kak Sob akan coba kalian kumpulkan pada pertemuan minggu depan saat kita pertemuan offline tatap muka. Kalian tulis pada selembar kertas ya, beri nama, nomor absen, lalu kelas ya. Soalnya akan Ibu dikte, kalian tulis apa yang kalian ketahui mengenai
apa saja atau pengertian luas dari elastisitas penawaran sempurna, jenis-jenisnya. Secara luas ya. Akan Ibu ulangi, apa yang kalian ketahui mengenai jenis-jenis elastisitas penawaran sempurna dalam artian luas. Sudah nulisnya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, akan Ibu lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini terbagi menjadi banyak bagian, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, jumlah produsen, biaya produksi, lalu perkembangan teknologi, ekspektasi perusahaan, lalu yang terakhir adalah diakibatkan oleh faktor bencana alam. Ibu akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu dari harga barang itu sendiri. Pada saat harga barang itu naik, maka kuantitas yang akan ditawarkan juga akan naik pula. Sebaliknya, pada saat harga barang itu turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga ikut turun. Maka yang mempengaruhi penawaran itu terjadi karena barang itu sendiri. Faktor kualitas atau kuantitas dari barang itu sendiri. Lalu yang kedua adalah harga barang lain. Harga barang lain ini yang dimaksud adalah barang komplementer dan substitusi. Lalu jumlah produsen. Semakin banyak produsen yang memproduksi suatu barang tersebut, maka penawaran barang atau jasa akan semakin banyak. Lalu biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka penawaran yang diajukan oleh masyarakat juga akan turun. Lalu untuk selanjutnya perkembangan teknologi. Sebab perkembangan teknologi ini, produsen akan memproduksi barang atau jasa yang semakin efektif dan semakin efisien. Lalu untuk selanjutnya yaitu ekspektasi perusahaan. Apabila suatu perusahaan berekspektasi pada jumlah laba yang sebanyak-banyaknya atau perusahaan itu mengambil laba yang banyak atau maka perusahaan juga akan berusaha meningkatkan kualitas atau kuantitas dari produk yang akan mereka produksi. Jika suatu perusahaan ingin memperoleh laba yang banyak, maka perusahaan juga harus bersedia untuk meningkatkan kuantitas atau kualitas dari produknya tersebut. Lalu untuk faktor selanjutnya yaitu faktor bencana alam. Apabila terjadi bencana alam, maka jumlah penawaran suatu produk itu akan otomatis turun. Kondisi ini akan otomatis terjadi apabila tidak ada alternatif lain. Harga barang pun juga akan ikut meningkat. Lalu, kalau hal-hal yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu pertama, waktu. Lalu yang kedua adalah daya tahan barang atau produk tersebut. Yang ketiga adalah mobilitas yang tinggi. Lalu yang keempat adalah kemudahan produsen untuk memasuki pasar. Sampai sini apa kalian semua paham apa yang dijelaskan? Coba kalian on cam ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas kelompok yang akan kalian kumpulkan pada minggu selanjutnya bersamaan dengan tugas tadi.
yaitu coba kalian kerjakan mengenai atau akan Ibu share soal ya, soal perhitungan tentang elastisitas penawaran sempurna. Kalian kerjakan di buku tulis. Soalnya akan Ibu share di WA. Untuk karena waktunya sudah hampir selesai ya, Ibu akan mengakhirinya. Sebelum itu kita akan mereview tentang pembelajaran hari ini, yaitu elastisitas penawaran itu yaitu dalam dunia ekonomi itu mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Secara mengkerucutnya yaitu secara simpelnya, yaitu elastisitas penawaran sempurna adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang atau jasa tersebut. Biasanya untuk mengukur besar kecilnya tingkat perubahan diukur dengan angka-angka yang dilambangkan dengan ES atau elasticity supply. Faktor terjadinya elastisitas penawaran sempurna itu terbagi jadi 3, yaitu ketersediaan barang, banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut, lalu inovasi teknologi. Lalu untuk jenis-jenis elastisitas penawaran sempurna itu terbagi menjadi 5, yaitu elastisitas penawaran sempurna, penawaran inelastis, penawaran elastis, lalu penawaran elastis uniter. Lalu yang terakhir adalah inelastis penawaran sempurna. Untuk faktor yang mempengaruhi yaitu berupa harga barang itu sendiri, harga barang lain, jumlah produsen, jumlah biaya produksi, perkembangan teknologi, ekspektasi dari perusahaan tersebut, lalu yang terakhir adalah bencana alam. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu pertama waktu, daya tahan produk, mobilitas yang tinggi, lalu yang terakhir adalah kemudahan produsen untuk masuk pasar. Sekian pembelajaran hari ini. Bila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan. Apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, akan Ibu akhiri sampai di sini. Bila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.